Berdasarkan teks tersebut, teks ini tadi ya, teks ini, teks ini isilah peta pikiran berikut. Jadi di dalam kegiatan ini nanti kalian akan diajari untuk bisa membuat peta pikiran dari sebuah teks bacaan. Peta pikiran ya bisa diantaranya bentuknya bisa seperti ini, dibuat kotak-kotak ini. Jadi ini di dalam kotak-kotak ini itu pada dasarnya adalah hanya informasi pentingnya dari sebuah teks bacaan, diambil informasi pentingnya saja, seperti itu sebenarnya. Jadi asal mulanya kotak-kotak ini kosong. Namun di sini sudah terisi karena untuk mengajari supaya bisa nantinya bisa membuat sendiri peta pikiran dari sebuah teks bacaan, seperti itu ya. Nah, ini kalau bisa membuat peta pikiran ini itu sebenarnya kalian sudah berhasil atau sudah mencapai tujuan belajar pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu menemukan informasi penting menggunakan unsur apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, yaitu unsur kata tanya. Di dalam kotak ini nanti perlu diperhatikan tidak kalimat tanyanya yang dituliskan. Jadi kalimat tanya atau kata tanya ini hanya untuk membantu menemukan informasi penting dari dalam teks bacaan, seperti itu. Jadi dibuat pertanyaan, tapi pertanyaannya nanti disimpan. Nah, jawabannya yang ditulis di dalam kotak ini. Jangan khawatir, untuk jawabannya semuanya ada di dalam teks bacaan, seperti itu. Teks bacaan tadi. Langsung saja kita coba. Untuk kotak yang pertama dengan unsur kata tanya apa. Apa ini bisa kalian buat kalimat tanya. Menanyakan misalnya kamu membaca paragraf pertama misalnya seperti ini misalnya. Seperti dalam paragraf pertama ini, kira-kira bisa ditemukan kata tanya, bisa ditemukan apa? Bisa ditemukan dengan kata tanya apa? Itu kalimat tanyanya bagaimana? Yang jawabannya itu ada di dalam paragraf pertama ini, misalnya kayak gitu. Paragraf pertama berarti ini ya, sampai ini Jepang ini. Nah, sampai di situ. Ya, kita coba. Misalnya gini. Peristiwa penting apa atau apa peristiwa penting yang terdapat di dalam teks bacaan ini? Nah, di paragraf pertama ini ada jawabannya, yaitu jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah ini sampai ini ya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus kayak gitu. Langsung saya pindah ke sini, dipindah ke sini ya. Nah, dipindah ke sini. Seperti itu. Apa ini berarti bunyinya? Nah, jadi dengan kalimat tanya apa peristiwa penting yang ada di dalam teks bacaan, tulislah jawabannya, jawaban dari pertanyaan tadi itu di dalam kotak sini. Nah, jawabannya itu ditulis di dalam kotak sini. Untuk jawabannya ini tidak mengarang, tetapi sudah ada dari paragraf ini, paragraf yang pertama. Kan ada ya, nih. Proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting
Proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bangsa Indonesia. Kok nggak sama plek dengan yang ada di sini? Nah, itu kalimatnya bisa kamu rubah lebih singkat seperti itu. Yang intinya inti inti sarinya itu sama, gitu ya. Kira-kira untuk kotak yang pertama sudah bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut yang kotak yang kedua. Mengapa? Dengan dibantu kata tanya mengapa. Ya, kalian bisa membuat pertanyaan supaya bisa menemukan jawabannya di dalam teks bacaan. Kira-kira jawaban di dalam teks bacaan ini yang bisa ditanyakan dengan kata mengapa itu yang mana? Ya, kita coba. Mengapa proklamasi kemerdekaan itu menjadi peristiwa penting bangsa Indonesia? Ya, bisa kan? Saya ulang, mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya ada di sini. Ya, kita turunkan ke sini. Ya, ditulis jawabannya. Untuk sekali lagi, untuk pertanyaannya tidak usah ditulis, tapi yang ditulis adalah jawabannya. Jawabannya dari mana? Di teks bacaan sudah tersedia, hanya tinggal memindah. Jadi coba kita baca dengan pertanyaan tadi, mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah di sini. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ada ya di situ ya. Nah, dan wajib mempertahankannya. Ini ya tadi dimulai dari ini. Nah, sampai mempertahankannya di sini ya. Nah, gitu, kayak gitu. Mudah, cukup mudah kan? Terganggu tadi HP-nya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan atau kotak yang ketiga, siapa? Nah, oh ya, tadi semua pertanyaan itu mengarah ke ini ya, mengarah ke semua pertanyaan itu yang ditanyakan adalah proklamasi kemerdekaan, gitu ya. Ini adalah temanya itu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi semua mengarah ke sini. Misalnya, mengapa proklamasi kemerdekaan itu menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, kan ada kaitannya dengan temanya kayak gitu ya. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa? Ini ya, siapa? Siapa? Sama seperti pada kotak pertama dan kotak kedua, kata siapa ini bisa dibuat sebuah kalimat pertanyaan sehingga nanti dapat menemukan informasi penting dari teks bacaan di atas. Siapa? Nah, siapa nanti masih kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, semuanya tentang ini adalah temanya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi semua pertanyaan itu ujung-ujungnya ya bertanya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi bagaimana? Siapa yang menyusun? Nah, siapa yang menyusun teks proklamasi misalnya? Itu kalimat tanya seperti itu kamu buat sendiri ya. Tetapi tidak usah ditulis di dalam kotak sini, di dalam peta pikiran. Karena di dalam peta pikiran yang diminta adalah jawabannya atau informasi pentingnya. Dari mana informasi pentingnya didapat? Ya dari dalam teks. Kamu tinggal hanya menemukan saja seperti itu, tidak mengarang. Paham ya? Oke. Berarti ini siapa yang menyusun teks proklamasi? Di sini ada, di mana ini ya ini.
Para penyusun ini, para penyusun. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Itu jawabannya. Jadi ke sini dipindah ke sini. Iya. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Seperti itu bisa dipahami sampai ke kotak yang ketiga. Dilanjut atau cukup? Lanjut ya. Oke. Sekarang menuju ke kotak yang keempat. Kotak yang keempat. Nah, di sini saya. Kotak yang keempat ini di mana? Di mana? Kata tanya di mana? Kira-kira kalimat tanya yang mau dipakai untuk menanyakan tentang proklamasi kemerdekaan ini apa? Kalimat tanya yang tepat. Ya. Jadi begini, di mana teks proklamasi dibaca atau di mana tempat pembacaan teks proklamasi. Nah, gitu ya. Di mana tempat pembacaan teks proklamasi. Nah, di sini pertanyaan itu disimpan, kemudian cari jawabannya di paragraf atau di bacaan. Di sini ada. Nih, kalau ini teks proklamasi ditulis di rumah, bentar. Nah, ini. Mulai di sini ya. Iya, di sini sudah ditemukan jawaban pertanyaan tadi. Nah, ini pindah ke sini, dimasukkan ke sini. Kayak gitu. Jadi apa? Informasi pentingnya didapat dari pertanyaan tadi. Itu kita baca lagi. Teks proklamasi dibaca di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kok gak sama persis dengan yang ada di sini ya? Nah, itu bisa kalimatnya bisa diubah-ubah menggunakan kalimat kamu sendiri, buatan kamu sendiri. Yang penting tidak mengurangi artinya, gitu ya. Caranya seperti itu. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Lanjut yang berikutnya adalah kotak kelima. Ya, dengan kata tanya, dengan bantuan kata tanya kapan. Ya, jadi nanti kapan ini menanyakan kapan proklamasi kemerdekaan ini ya dibaca kayak begitu. Ya. Kalimat tanyanya adalah kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibaca. Nah, tentunya jawabannya dicari dari sini ya. Ini jawabannya ada di sini. Yaitu tanggal 17 Agustus 1945 dan ini tepatnya pukul 10. Yaitu digabungkan menjadi kalimat. Coba kita buat seperti ini, kita baca hasilnya. Proklamasi dibaca pagi hari 17 Agustus 1945 tepatnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bisa ya, mudah ya. Kemudian yang terakhir, dipindah dulu ini wajahnya ya. Kemudian yang terakhir kata tanya bagaimana. Berdasarkan pengalaman pengalaman untuk yang paling sulit ini yang bagaimana ya, karena kalian nanti harus menjelaskan bagaimana. Itu kan jawabannya berarti kalian harus menjelaskan agak panjang seperti itu ya. Seperti yang bisa kamu lihat di sini jawabannya ya agak panjang ya, kayak gitu. Langsung saja kita coba dengan kata tanya bagaimana. Kira-kira kalimat yang tepat untuk menanyakan agar bisa menemukan informasi penting dari dalam bacaan ini bagaimana ya? Coba kita coba bagaimana pertanyaannya seperti ini. Bagaimana bagaimana proses pembacaan teks proklamasi ya, misalnya seperti itu. Tapi kalimat itu disimpan. Langsung kita cari jawabannya di dalam sini. Bagaimana pembacaan teks proklamasi? Proses pembacaan teks proklamasi. Ya, itu bisa ditemukan di sini jawabannya. Ada ya. Sekarang kita masukkan ke sini saja, langsung kita baca.
Pembacaan ini jawabannya. Jawaban dari pertanyaan tadi bagaimana tadi? Pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ini gambaran pada waktu proses pada waktu pembacaan teks proklamasi kayak begitu. Bisa dipahami ya, mudah ya. Oke. Nanti kalian akan diajak untuk latihan membuat peta pikiran seperti ini. Jadi intinya peta pikiran di sini adalah menemukan informasi-informasi penting dari sebuah teks bacaan. Bacaan itu kan panjang, luas ya. Gitu kita simpelkan, kita ringkas, kita temukan informasi-informasi pentingnya saja. Seperti itu ya. Oke.